Gus, ini ada anugerah di bawah tanah dan di atasnya ada pohon-pohon. Kalau mau diambil ini anugerah, maka pohon-pohon ini harus ditebang. Pohon ini juga anugerah sebenarnya. Tapi saat ini situasinya, kita sudah tidak memungkinkan untuk menebang pohon ini. Kita kan berbicara hari ini. Kalau ratusan tahun yang lalu suhu bumi tidak sepanas ini, mungkin itu masih bisa dilakukan. Sehingga perlu di-shifting secara cepat. Gitu. Bahwa kita harus segera bergegas keluar dari industri ekstraktif ini. Lagi-lagi Gus, anugerah tadi yang Gus sampaikan soal industri ekstraktif ini. Saya pernah katakan waktu PBNU menerima izin konsesi tambang, saya katakan tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awal. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awal. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks. Sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Yang mengatakan bahwa... Saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya... Sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Gus, ini ada... Menurut laporan, Gus Ulil Absor Abdallah, Ketua PBNU, menggunakan istilah Wahabi lingkungan untuk menyebut aktivis yang menolak secara ekstrim industri ekstraktif seperti pertambangan. Pernyataan ini disampaikan dalam debat dengan aktivis Greenpeace Indonesia di acara Rosi Kompas TV, yang membahas polemik tambang di Raja Ampat. Argumen Gus Ulil adalah bahwa sumber daya alam, baik tambang maupun hutan, adalah anugerah, dan yang diperlukan adalah kalkulasi yang seimbang antara manfaat dan kerusakan, maslahat dan mafsadat, bukan penolakan total. Reaksi publik. Pernyataan tersebut menuai beragam kritik. Beberapa pihak menganggapnya sebagai ad hominem, serangan pribadi, yang mengalihkan perdebatan dari substansi data lingkungan. Sebuah surat terbuka dari seorang Nahdliyin menyatakan kekecewaan karena argumentasi Gus Ulil dinilai hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kurang berempati pada warga yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan akibat tambang. Analisis lain menyebutkan bahwa pernyataan seperti ini bisa berbahaya karena dapat dipolitisasi oleh kepentingan yang ingin mempertahankan eksploitasi sumber daya alam, sementara data ilmiah justru menunjukkan pentingnya konservasi lingkungan untuk mencegah bencana. Memahami istilah Wahabi. Istilah Wahabi atau Wahabisme sendiri merujuk pada gerakan reformasi dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab pada abad ke-18. Berikut adalah beberapa poin kunci tentangnya. Inti ajaran. Gerakan ini menekankan pemurnian tauhid keesaan Tuhan dan menolak praktek-praktek yang dianggap bid'ah, inovasi, seperti pengkultusan orang suci, wali, dan ziarah ke makam. Penolakan terhadap istilah. Para pengikut gerakan ini umumnya tidak menyukai sebutan Wahabi dan lebih memilih menyebut diri mereka sebagai muwahhidun, penganut tauhid, atau salafi, mengikuti generasi awal Islam gerak salaf. Hubungan dengan salafisme. Dalam penggunaan kontemporer, istilah Wahabisme dan Salafisme sering dianggap sinonim atau sangat berdekatan, meski tidak semua Salafi adalah Wahabi dalam pengertian sempit. Penggunaan sebagai label negatif, secara historis, istilah Wahabi sering digunakan oleh lawan-lawannya sebagai label negatif. Di berbagai konteks, istilah ini juga digunakan secara luas dan kadang keliru untuk menyebut berbagai gerakan Islam yang dipandang puritan, militan, atau ekstrim. Kesimpulan retorika. Kesimpulannya, istilah Wahabi lingkungan yang digunakan Gus Ulil merupakan analogi atau pelabelan untuk menyebut kelompok yang dianggap bersikap kaku dan intoleran dalam isu lingkungan, mirip dengan stereotip yang sering dilekatkan pada paham Wahabi dalam beragama. Penggunaan istilah ini lebih bersifat retorika dalam debat publik daripada deskripsi teologis yang akurat.